Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Alhamdulillah, Allah juga masih berkenan memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Rahmatnya, hidayah, taufik dan hidayahnya lah kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kaltim yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan sholat kita dan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shawmu nisfus sabri. As-shawmu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Capek, lapar, haus, lemas. Itu hari ini nggak panas. Pas panas-panasnya banyak kerjaan, saya sabar. Jadi memang dalam puasa itu sangat-sangat diperlukan kesabaran dari kita. Kita dituntut sebentar-sebentar lihat jam, baru jam 9, lama lagi nggak usah dilihat jam, tahu kok masih pagi. Dan berubah juga jam itu, kalau jam 9 ya jam 9 nggak ada jam 12. Baru tadi jam 7. Nggak terlalu lama, lihat jam lagi jam 9. Lihat lagi jam 10, udah berubah dia. Maksudnya tidak terlalu signifikan berubah langsung jam 12, enggak. Tahu aja kira-kira kalau kita sudah sekitar 1 jam, ya jam 3 pasti ke jam 8. Jam 8 pasti dia udahlah, nggak usah melihat-lihat jam itu, sabar aja, jalani aja. Banyak ya amalia-amalia, nggak terasa nanti. Tapi ada juga orang tidak terasa waktu. Kenapa? Engking itu nggak terasa, saking asiknya dia. Sabar, kenapa bisa sabar? Karena asiknya engking, nggak terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana hari ini puasa? Enak aja, santai, enak, nggak ada haus. Kenapa? Asik, anak-anak bermain game, anak-anak muda itu. Nah ini kurang berkah nanti ini. Pembahasan masalah barokah di bulan suci Ramadan hari. Jadi kita itu dalam ibadah sebetulnya tidak hanya puasa, tapi lebih-lebih puasa. Sebab puasa itu menahan lapar dan haus. Sangat dituntut sekali kesabaran. Aduh, mati aku, laparnya ya Allah. Nah lain kalau orang yang memang pekerjaannya berat, itu apa boleh buat, kesabarannya terbatas. Umpama para kuli di bangunan, buruh di pelabuhan ngangkat, masya Allah, satu karung
keluarganya kecil aja Pak, 4 kampung dia. Dengan bercucuran puasa sudah nggak tahan lagi pokoknya buat nggak bisa sabar itu. Kira-kira begitu kan? Kita yang tidak mengalami tidak tahu, tapi kelihatan bercucuran, habis tenaga, minum dia tahan lagi. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Cuma yang perlu diingatkan untuk fikih puasa, fikih siapnya bagi orang yang memiliki pekerjaan berat-berat seperti itu, tetap dia sahur supaya menghindari dosa. Tetap dia sahur dapat pahala, tetap dia berniat puasa dapat pahala. Jalanilah pagi dia jam 6 masih puasa, jam 7 masih puasa, jam 8 dia ke pelabuhan, dia kerja baru seperempat jam atau setengah jam, bantai. Ingat berjujuran, minta maaf sudah kepada Allah. Ya Allah, tidak sabar lagi saya ya Allah untuk melaksanakan puasa, tidak sanggup karena berat betul. Minum, berbukanya dia itu dapat pahala. Berbukanya dia dapat pahala karena dia sudah mencoba sekuat mungkin dan dia sudah berniat puasa. Lalu kemudian tidak sanggup pada keadaan kondisi, kalau kita enak jadi miskin. Ya pagi-pagi sudah kerja luar biasa, bawa begitu. Nah, orang begini tidak apa-apa, tidak puasa. Batalkan puasanya karena memang butuh tenaga. Kewajiban dia sebagai seorang suami mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Tidak apa-apa, silahkan, tapi tetap sahur, tetap puasa pagi hari. Ya, siapa tahu kapalnya kan datang, akhirnya tidak ada yang diangkat, ya sudah tetap lanjutkan puasa. Jangan mentang-mentang tahu sudah pekerjaan berat, pernah puasa Ramadanan, nah itu dosa. Jangan, usahakan tetap puasa, baru nanti berbuka dalam keadaan puasa. Kan berpuasa, berbuka kan ada satu lagi, apa boleh buat darurat. Maka berbukanya dia itu sudah dapat pahala puasa meskipun dia tidak sanggup melaksanakan hari itu. Tapi nanti di hari yang berikutnya kapan-kapan pas tidak ada pekerjaan, maksudnya tidak ada barang yang datang, bisa dia di luar Ramadan. Kalau Ramadan tetap rajin, tetap harus berusaha tetap. Nanti di bulan Syawal kali dia bayar seperti itu. Nah itu wajar tidak sanggup untuk melaksanakan puasa karena berat, jadi sulit untuk sabar, menahan lapar, menahan haus sulit. Tapi bagi kita yang kondisi normal aja, usahakanlah betul-betul sabar. Anak-anak aja bisa sabar. Saya masih ingat adik saya dulu kelas 1 SD, sampai sore jam 5 terbantai dia. Tidurlah dia di teras di muka rumah itu karena ada kulit kan, terasnya kulit, jadi dingin. Buka baju dia supaya dingin. Asiannya saya melihat, saya sebagai seorang kakak bilang dia buka aja, nggak mau buka aja, nggak mau. Oh, mbak bisanya sabar, ingat betul saya itu. Masa kalah kita dengan anak-anak kelas 1 SD? Gak ada yang kelas 1 SD setengah hari. Kita melatih. Jadi memang diperlukan kesabaran. Tidak hanya sebetulnya tidak hanya puasa. Apapun kita perlu sabar. Sholat tarawih, kalau tidak sabar 20 rakaat, apalagi imamnya agak panjang, surah Al-Baqarah itu dipilih. Bukan bisa satu surah 2 rakaat bubar. Apa aja di Islami? 2 rakaat, 1 surah Al-Baqarah, ulang itu jamaah, sisa imam. Kalau Al-Baqarah 2 rakaat, gemetaran orang. Ini di mana? Ini kayak di Timur Tengah, kan di Arab, kayak di lamanya imam mentang-mentang hafal. Tak sabar jamaah, bubar. Coba aja kalau Anda percaya. Atau ada yang mukul. Atau ditariknya imam. Dari mana imam? Dari Mesir kan? Boleh ada orang semalaman 1 kali khatam dengan tarawih? Kalau
silahkan, tapi jangan di tempat khalayak umum jadi imam tentang hafal Quran 15 juz semalaman umpama dalam hati makmum sekali seumur hidup sholat di sini nggak bakal paham lagi. Ya, sebentar ini mau ansor. Ya, seperti ini ya, 15 menit aja katanya. Jadi perlu kesabaran ibadah itu, perlu kesabaran, tidak hanya puasa, sholat tarawih 20 rakaat. Kalau nggak sabar 8 rakaat bubar sebagian. Itu nggak sabar mau imamnya lambat bacanya, meskipun surahnya pendek tapi matnya agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat sudah dilanggar. Hati. 8 rakaat aja sudah di sini. Padahal 20 rakaat. 8 rakaat sedikitnya. Kenapa? Nggak sabar. Lama 20 rakaat. Bubar. Jadi memang sabar itu dituntut dalam setiap aspek kebaikan, termasuk ibadah. Jangankan masalah ibadah, masalah duniawi pun juga ada kaitannya dengan kesabaran. Apalagi baca Quran. Gimana cara orang bisa menghatamkan Al-Quran kalau tidak sabar? Duduk baca, capeknya, mantap terasa. Mending tidur, mending nonton YouTube, mending baca apakah WA macam-macam, mending cari berita, cari bola, cari Kenapa? Berat. Ibadah itu berat kalau tidak ada sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kan disuruh sabar kita itu, kalau tidak sabar berhenti. Coba kalau orang tidak sabar dalam apa misalnya? Contoh sholat dia, tapi dalam sholat tujuannya adalah untuk kaya. Tapi sekian tahun sholat tidak pernah kaya-kaya juga, usaha sudah maksimal juga, tidak kaya-kaya juga. Allah, ya Allah, udah 5 tahun ya Allah sholat berjamaah tidak pernah telat. Amalan banyak, guru ngajarin amalan sholawat, amalan itu ini supaya kaya, tidak kaya-kaya juga. Allah tahu niatnya karena kaya, tidak kaya-kaya juga. Allah, besok hamba berhenti juga sholat ya Allah. Berhenti. Jadi luar biasa. Begitu juga dengan puasa. Kalau kita tidak sabar, apalagi kalau puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu lebih berat. Untuk kesabaran yang luar biasa. Sabar untuk tidak menggunakan mata untuk maksiat. Itu perlu. Datang ke mall, ngapain juga datang ke mall siang-siang? Kamu cari makan, macam-macam yang dilihat warna-warni, yang tidak menutup aurat terlihat juga. Kalau menurutkan hawa nafsu, tidak sabar untuk berusaha mengalahkan hawa nafsu, ya sudah, puasanya tidak betul-betul puasa. Asik banyak ya, tayangan di YouTube yang aneh-aneh. Itu ditonton, berarti tidak menjaga mata, tidak sabar untuk meninggalkan maksiat. Telinga juga, lisan juga. Ini dituntut kesabaran kepada kita untuk menahan segala-galanya itu. Sebab puasa itu menahan, tidak hanya dari makan dan minum, tapi menahan lisan, tidak menggibah orang, tidak ngomong orang. Ini ada orang lewat muka rumah aja pakai peci, pakai sarung, gayanya. Orang dia omongin gayanya, sok apa, ahli taubat nih. Orang itu sudah bagus untuk taubat, untuk mau sholat, dia sendiri tidak sholat, mencibir orang yang sholat, bahkan menghina orang yang sholat. Masih mending kalau seandainya, ya Allah, aku mau kayak dia, ya Allah, seperti bulan mau melaksanakan sholat, ya Allah, bukakan hidayah, pintu hidayah ya Allah kepadaku untuk
tahu kebenaran tapi memusuhi kebenaran, memusuhi Nabi, tidak beriman kepada Nabi, dilaknat, dimurkai oleh Allah. Kalau sebaliknya tadi meskipun tidak sholat tapi berkeinginan untuk sholat, itu masih ada kebaikan dalam hatinya, pengen mendapatkan hidayah, pengen menjadi orang yang baik, mudah-mudahan nanti taubat. Habis waktunya. Jadi banyak kalau kita jabarkan ini, banyak sekali. Belum lagi kalau dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan as-sabru nisful iman, sabar itu separuh dari iman. Ada lagi kaitan dengan iman. Tapi kita satu aspek sajalah, puasa itu separuh daripada kesabaran. Dan kita jabarkan banyak hal, ibadah-ibadah itu memerlukan kesabaran. Itu dulu mukadimah dari saya, mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahanlah kita bisa menjadi orang yang sabar, sabar untuk tidak makan dan minum, sabar dalam berpuasa, mata dan sebagainya, untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan Allah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz Haji Muhammad Yamin atas khutbah ceramahnya. Kami berikan kesempatan para jemaah yang ingin bertanya terkait tentang puasa melatih kesabaran. Silakan dapat mengajukan tangannya. Pertanyaan di luar tema juga. Ya, masih boleh. Sekitar seputar bulan Ramadan. Baik, ada satu Pak Ustaz. Mohon tolong diantar mic-nya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Nama siapa, dari mana Bapak? dengan Pasar Kemudian di Tengkawang Pak. Silakan Pak Setiapudi. Anak tersebut Pak belum balik, tapi dia rajin puasa, walaupun dia tertatih-tatih menahan lapar dan dahaga, tapi tetap dia berpuasa keras orangnya. Pernah tidak dibangunkan marah-marah. Pertanyaan saya, apakah pahala puasa tersebut untuk dia atau ditabung sampai dia balik? Terima kasih atas penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada penanya lain? Sekaligus. Oke, silakan dijawab Ustaz. Baik. Kira-kira dapat pahala enggak orang yang melaksanakan kebaikan? Dapat pahala. Meskipun dia kalau taklifnya belum. Taklif itu artinya beban hukum. Beban hukum, kewajiban tidak sampai bagi dia karena belum akil balik. Tapi ketika seorang melakukan kebaikan, apalagi itu anak-anak kaum muslimin yang beriman kepada Allah, itu diganjar